Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Sederet tokoh politik digadang-gadang menjadi calon presiden di pemilu 2024. Elektabilitas sejumlah nama pun saling salib menyalip, berebut atensi publik. Hasil survei sejumlah lembaga dalam kurun sebulan menunjukkan posisi Ganjar Pranowo kokoh di puncak survei meskipun selisihnya semakin tipis dengan Anies Baswedan. Sementara elektabilitas Prabowo Subianto terus menurun. Padahal Presiden Jokowi berulang kali memberi kode dukungan kepada Ganjar dan Prabowo namun tidak mendongkrak elektabilitas keduanya. Saling salib elektabilitas Ganjar, Anies dan Prabowo akan semakin memanas jelang kontestasi Pilpres. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Saya perkenalkan satu-satu dari yang paling ujung Ketua Umum Projo, Mas Budi Ari. Selamat malam Mas Muni. Selamat malam. Selamat malam. Ada politisi Gerindra jauh datang dari Sumbar. Gimana Sumbar, aman? Kemarin habis didatangi oleh capresnya Bang Willy. Selamat malam Bang Andre. Selamat malam, alhamdulillah aman. Oke, alhamdulillah aman. Ada Ketua DPP Nasdem Willy Aditya. Selamat malam Bang Willy. Malam Rifana. Terima kasih sudah menyempatkan jauh-jauh dari Pekanbaru langsung ke sini dan masih bersama dengan Direktur Eksekutif Foxpol Center Bang Pangi Syarwi Caniago. Selamat malam Bang Pangi. Dan juga bergabung melalui sambungan Zoom Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam Mas Burhan. Nana, malam semuanya. Oke, dan sebagai bentuk partisipasi publik menjelang pemilu 2024, karena pemilih milenial jumlahnya 60% dari total jumlah pemilih, kita selalu melibatkan teman-teman milenial, teman-teman mahasiswa. Malam ini yang bergabung adalah Badan Eksekutif Mahasiswa dari Universitas Tanjung Pura, Kalimantan Barat. Selamat malam teman-teman mahasiswa. Nanti boleh menyatakan pendapatnya ataupun bertanya kepada para narasumber karena sekali lagi kalian akan menentukan pilihan. Jumlah kalian 60%, suara kalian itu sangat meter, sangat penting pada pemilu 2024 dan bapak-bapak ini harus meyakinkan nanti capresnya bisa dipilih oleh kalian ya. Langsung saja kita yang pertama ke politisi Gerindra. Oke, Bang Andre, tugas Anda berat ya untuk menjawab kayaknya karena tadi hasil survei ini bukan satu lembaga yang kita paparkan tadi, dari 3 lembaga survei, bahkan ada beberapa lembaga survei sebelumnya juga sudah memotret kondisi ataupun realita bahwa elektabilitas Ketua Umum Anda, Pak Prabowo Subianto, mengalami tren penurunan. Tanggapan Gerindra seperti apa Bang Andre? Ya, Nana, survei itu kan salah satu bentuk memotret kondisi ya. Dan juga di luar survei-survei yang disampaikan Nana tadi, juga kita punya survei-survei yang kita baca di berbagai media. Contoh ya, median 9 sampai 17 November Pak Prabowo tuh unggul di 29%. Lalu lebih jauh lagi tanggal 8 sampai 14 November Pak Prabowo di Litbang Sinpo itu unggul 36%. Lalu yang pas mirip-mirip sama Pangi itu Indo Strategik 27 Oktober sampai 5 November Pak Prabowo unggul di 31,8%. Lalu ada lembaga survei nasional mirip-mirip juga jadwalnya mau Pangi tadi 29 Oktober sampai 2 November itu 30,2%. Jadi ada lagi Political Weather Station 1 sampai 6 Oktober Pak Prabowo 30,8%. Lalu ada skala survei Indonesia tanggal 23 sampai 29 September Pak Prabowo unggul 30,3%. Intinya apa? Intinya ini masukan bagi kita ya untuk bagian dari evaluasi ya, karena kita memahami ya Pak Prabowo kan kalau di istilah balap mobil ini kan salip-salipan ya. Saya ambil istilah balap mobil ya. Mas Anies itu kan sudah gigi 4. Kayak besok mau pemilu, sudah berkeliling Indonesia. Mas Ganjar juga sudah setahun berkeliling Indonesia secara rutin. Jadi Mas Anies dan Mas Ganjar itu mungkin gigi 4. Nah Pak Prabowo itu analoginya baru mau manasin mobil. Karena apa? Karena memang beliau fokus bekerja menuntaskan amanah yang diberikan oleh Pak Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Karena memang beliau belum berkeliling Indonesia, belum turun gitu ya. Seperti Mas Anies yang kita tahu ya. Kayak besok mau pemilu gitu, sehingga beliau keliling hampir tiap hari. Mas Ganjar pun seperti itu. Jadi istilahnya Pak Prabowo baru seperti mobil yang baru dipanasin. Mas Anies dan Mas Ganjar itu udah gigi 4. Oke. Saya sudah dapat poinnya. Tapi tadi survei-survei yang Anda bacakan menempatkan Ketua Umum Anda di posisi teratas. Artinya kan sudah bergerak. Tapi di survei-survei lain itu posisinya turun. Itu dengan catatan Pak Prabowo baru manasin mesin kan belum bergerak, belum keliling. Coba Anda bisa lihat nggak Pak Prabowo
berkeliling Indonesia menyapa masyarakat. Belum, beliau itu ditugaskan oleh Pak Jokowi membangun pertahanan dalam negeri dan juga mempersiapkan industri pertahanan dalam negeri dalam rangka mendukung pertahanan Indonesia. Dan alhamdulillah, insya Allah awal 2023 ini kerja nyata Pak Prabowo itu terlihat. Ya. Anda bayangkan, belum pernah dalam sejarah Indonesia kita bisa membangun fregat di dalam negeri. Prabowo sebagai Menteri Pertahanan mampu mendapatkan lisensi fregat dan kita bangun di dalam negeri. Kita sudah lama nggak pernah beli pesawat tempur ya. Kita bisa beli Rafale dari Prancis. Bahkan F-15 pun yang sulit didapatkan Prabowo bisa mendapatkan. Jadi tapi intinya beliau bekerja. Tapi di internal Gerindra merasa tidak sih bahwa ada penurunan elektabilitas, bahwa mungkin publik sudah 3 kali ini pemilu ketiga yang akan diikuti oleh Pak Prabowo Subianto begitu? Ini soal komunikasi saja. Kita tahu sejak Pak Prabowo bergabung dalam kabinet ada upaya ya membangun narasi di medsos ya, digalakkan orang secara sistematis, terutama di dapil saya. Ya. Saya bicara dapil saya di grup-grup WA, di Facebook. Seakan-akan itu yang disampaikan Pak Prabowo di pidato di acara kami kemarin. Dia dianggap pengkhianat, lalu Pak Prabowo Bapak timbul tenggelam. Tapi alhamdulillah kami sekarang menyampaikan kepada publik, dan Pak Prabowo juga menyampaikan pada publik bahwa Pak Prabowo mengambil keputusan itu, sebentar Nana, biar jelas dulu. Mengambil keputusan itu ini demi persatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena waktu itu Nana, situasinya genting. Antar rakyat ingin gontong-gontongan, ingin perang antar bangsa. Beliau sebagai antar prajurit tentu itu sudah sebagai patriot itu sudah diungkapkan berkali-kali oleh Pak Prabowo. Supaya publik tahu ya bahwa beliau sebagai patriot dan negarawan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Sehingga beliau bersatu dengan Pak Jokowi. Apa yang terjadi dengan persatuan itu? Indonesia salah satu negara yang dianggap unggul menghadapi COVID. Bahkan di tengah krisis yang dihadapi dunia saat ini, krisis ekonomi, krisis pangan, krisis energi, bahkan ketidakpastian perang Rusia dan Ukraina, Indonesia salah satu negara yang dianggap mampu menghadapi krisis. Kenapa? Karena Pak Prabowo bersama Pak Jokowi. Jadi intinya itu kerja tim semua kabinet Bang, nggak bisa diklaim cuma kerja Pak Jokowi aja. Sebentar nak, ini karena persatuan nasional. Karena pergabungan ini terjadilah kondusivitas, terjadilah stabilitas. Itulah yang terjadi dengan persatuan nasional dilakukan oleh Pak Prabowo. Jadi bergabungnya itu terjadi persatuan, kondusivitas, stabilitas sehingga kabinet Pak Jokowi bisa bekerja secara baik. Nah itu Nana. Clear. Itu pesannya yang disampaikan berulang kali oleh Pak Prabowo dan tadi ditebalkan lagi oleh Bang Andre. Tapi Mas Pangi saya ingin tanya ya, penurunan elektabilitasnya Pak Prabowo ini kenapa? Tadi kan Anda sudah menyebut ada migrasi pemilih begitu ya. Apakah ini karena kekecewaan yang memang padahal kan pemilu 2019. Apakah kekecewaan dari pemilihnya Pak Prabowo karena Pak Prabowo bergabung ke pemerintahan, tidak mempertahankan posisinya, itu yang membuat suaranya kemudian menurun elektabilitasnya, ada migrasi pemilih? Ya Mbak Rifana, kalau misalnya dari simulasi kita memang ketika tidak ada Pak Anies itu pertumbuhan elektoralnya Pak Prabowo masih ada terjaga. Tapi begitu masuk ya kita otak-atik Pak Anies itu sudah mulai mengganggu penetrasi wilayah zonasi wilayah pertempuran primernya Pak Anies itu ada pada basis Pak Prabowo. Maka kalau kita lihat kekuatannya tadi Sumatera, kemudian DKI, Banten dan Jawa Barat itu persis dengan Pak Prabowo basis suaranya. Yang kedua adalah pengaruh memang kalau Bang Andre tadi bilang deklarasi mungkin iya juga bahwa Pak Prabowo belum deklarasi, belum turun, belum ngapa-ngapain. Sementara Pak Anies sudah deklarasi, ada partainya yang mendeklarasikan, sudah safari politik keliling. Tapi satu lagi mohon maaf saya mungkin salah juga, Pak Prabowo justru kampanyenya udah hampir 15 tahun gitu. Kalau untuk gigi 1, gigi 2, gigi 3 tadi artinya untuk memperkenalkan diri agar dia dikenal kemudian disukai dan konteks yang kemudian dipilih dari racikan elektoral kita, tingkat kedikenalan beliau oleh publik hampir mentok ya. Mentok 93%. Dengan tingkat kedisukaan ada di angka 71%. Tapi tingkat keterpilihan memang ada mislingnya, ada tidak beririsan gitu. Ketika tingkat kedikenalan dan kedisukaannya Pak Ganjar justru menyalip elektabilitasnya Pak Prabowo. Oke, saya mau kembalikan lagi ke Bang Andre. Bang Andre, ini kampanyenya udah 15 tahun, sudah 3 kali ikut pemilu. Artinya bukan gigi 1 lagi, ini udah harusnya gigi berapa nih? Gigi 4 ya? Jadi gini Nana, yang perlu dipahami Pak Prabowo saat ini fokus bekerja. Ya, nah dengan beliau fokus bekerja saja, belum bergerak, elektabilitas beliau stabil tapi di kan 3 fokus besar. Bekerja harusnya elektabilitasnya bisa naik dong. Kalau
Pangi bicara nggak di stop. Kalau saya bicara di stop, kasih dong kesempatan yang sama gitu loh. Jangan ada tendensi gitu loh. Enggak, saya nggak ada tendensi. Nah, iya, makanya kasih kesempatan. Makanya langsung aja Ya. poinnya gimana? Ya, yang lain bicara nggak di stop. Kalau kami bicara di stop terus, saya nggak fair dong begitu. Oke, silakan dilanjut. Jadi gini, Politisi nggak boleh baper loh. kita kan harus Ini belum menyampaikan pemilu, udah baper menyampaikan ke duluan nih. publik juga. Oke. Harus objektif itu loh. Gitu loh. Silakan. Jadi gini Nana, Pak Prabowo sekarang memang fokus bekerja. Ya, kami memahami. Ya, kan saya sudah sampaikan, ada pihak yang memang membangun opini itu, yang berharap bagaimana Pak Prabowo masuk ke kabinet untuk menurunkan suara Pak Prabowo, sehingga ada yang mendapatkan ceruk kalau lari itu. Nah, untuk itu ya kita sekarang menjelaskan kepada masyarakat bahwa Pak Prabowo itu patriot, Pak Prabowo negarawan, pilihan yang sulit itu dilakukan demi persatuan bangsa dan negara. Saya nih Nana keliling dari Sumatera Barat, dari kampung ke kampung dalam berapa bulan ini menjelaskan, dan alhamdulillah gitu. Alhamdulillah masyarakat yang dulu bergeser karena terpengaruh WA, Facebook yang bilang Pak Prabowo, mereka memahami, oh memang ternyata demi kebaikan bangsa dan negara, perlahan tapi pasti mereka kembali ke Pak Prabowo. Dan terbukti, mohon maaf ya Bang Willy, kemarin Mas Anies datang katanya, yang katanya 100% masyarakat Sumbar memilih Anies, yang menjemput Mas Anies itu nggak sampai 300 Itu orang. di mana? Di Sumbar. Oh, di Padang, di dapil Anda ya? Di dapil saya, Oke, yang ini katanya saya- 100% masyarakat Sumbar memilih Anies. Orang yang jemput 300 orang. Oke, saya ingin tanya, ini Gitu yang loh. jemput 300 orang tidak sebesar seperti yang dikumandangkan oleh katanya akan Partai Nasdem. sampai Oke. keluar puluhan ribu yang jemput. Oke, gitu loh. tidak sebesar yang dikumandangkan sampai puluhan ribu. Silakan Bang Willy. Meskipun data statistik menunjukkan memang capres jagoan Anda katanya menyalip ketua umumnya Pak Prabowo. Ya, hukum alam aja nah. Ada yang tumbuh, berkembang, ada yang mati layu. Oke, ini maksudnya siapa nih? Enggak, itu hukum alam. Saya bicara hukum alam aja. Oke, oke. Ya, tentu kita harus arif bijaksana ya. Dalam perspektif saya selalu melihat mana yang bersegi hari depan ya, mana yang memiliki the future ya. Itu yang kemudian harus kita lihat. Artinya apa? Ada hal yang harus kita lihat bahwasanya elektabilitas tren Anies itu kan berangkat bukan dari nomor 3, 2, bahkan apa yang bilang oleh Pangi tadi nomor 1, itu satu hal yang bertumbuh berkembang ya. Itu artinya ada tren yang naik secara konstan, artinya itu sebangun dengan keinginan rakyat, keinginan publik, itu tidak bisa dibendung ya. Jadi kita hanya fasilitator, kita mendeklarasikan, kita memfasilitasi, tapi bahwasanya kehendak rakyat itu adalah sebuah keniscayaan ya yang tidak bisa ditolak ya. Ya kalau itu sebagai sebuah metodologi hal yang dinamis itu kita akui, tapi kalau kita lihat ini kan ada pekerjaan di sana ada gitu, tapi suatu hal yang bertumbuh berkembang ya nggak mungkin kita kemudian menyalahkan rakyat. Oke, tapi tadi menjawab tantangan ataupun pernyataannya Bang Andre kemarin di Padang yang menyambut hanya 300 orang, nggak sampai ribuan seperti yang dikumandangkan oleh Nasdem. Itu kan peristiwa. Oke, jadi kenyataannya bagaimana Bang Willy di sana? Kan kita lagi bahas hasil elektabilitas, Oke, kita tapi lihat Bang aja. Andre memberikan pernyataan seperti itu, Ya harus nggak ditanggapi apa-apa. dong dari tim sukses. Nggak perlu ditanggapi juga. Ya kalau 300 orang kenapa rupanya? Hah? Oke. Kan nggak apa-apa kan? Hah? Kan nggak perlu wah gitu juga nggak perlu. Mang yang kemarin kumpul di istana kata Pak Muni wah nggak perlu apa-apa juga. Jadi 300 apa 2000 nih? Banyak nggak memang sebanyak yang diceritakan bahwa penyambutannya memang besar sekali masyarakat di sana, di Sumbar? Kalau satu hal diterima, alhamdulillah diterima ya. Masalah 300, 1000, 100.000 itu kan ramenya itu ada penyakit yang paling luar parah di dalam kontestasi ini adalah halo effect ya. Seolah-olah orang yang rame datang itu berkorelasi positif dengan elektoral. Enggak, ya. Jadi masyarakat Minang itu sudah tahu siapa yang di hati mereka. Oke, masyarakat Minang sudah tahu siapa yang di hati mereka. Itu Bang Andre mungkin nanti bisa menjawab, tapi saya harus ke Mas Burhan terlebih dahulu. Mas Burhan, Bang Andre tadi menyebutkan beberapa lembaga survei yang
tren elektabilitasnya Pak Prabowo ini meningkat begitu ya. Sementara lembaga survei yang beberapa yang tadi saya paparkan justru menunjukkan bahwa penurunan tren elektabilitasnya Pak Prabowo, di survei Anda juga ada penurunan tren elektabilitasnya Mas Ganjar, sementara Anies meningkat begitu ya. Itu mirip dengan beberapa lembaga survei yang lain. Ini faktornya kenapa Mas? Kenapa ada tren elektoral yang berbeda? Ini dari Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia itu tidak bisa mengomentari rilis survei-survei yang bukan anggota Persepi. Oke. Nah, kalau misalnya kami ya dari Indikator, kemudian Foxpol, kemudian Carta Politika, kemudian CSIS, kemudian FMRC maupun Indopol itu anggota Persepi itu akan diminta pertanggungjawabannya secara metodologis di depan Dewan Etik. Sudah dijadwalkan untuk buka data terkait dengan temuan terakhir, meskipun sebenarnya tidak ada perbedaan terlalu signifikan ya di antara anggota Persepi, tetapi di luar anggota Persepi kami tidak bisa masuk. Tetapi poin saya begini Nana, soal salib menyalip ini kan sebenarnya dari data tren indikator, karena kita membuka data dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Di tahun 2020 saat itu yang masih teratas adalah Pak Prabowo. Nomor 2 Anies Baswedan. Ganjar Pranowo tahun 2020 bulan Januari itu cuma 5,9%. Di tahun 2021 terutama di semester awal, Ganjar baru menyalip Anies dari peringkat ketiga ke peringkat kedua. Tetapi peringkat pertama masih dipegang oleh orang Prabowo Subianto. Baru di bulan April 2022, posisi pertama Prabowo Subianto itu disalip oleh Ganjar Pranowo. Anies masih konsisten di peringkat ketiga, meskipun secara statistik sebenarnya tidak terlalu berbeda. Nah, terakhir ini setelah deklarasi Nasdem, untuk kali pertama posisi Prabowo Subianto yang awalnya konsisten di peringkat kedua sepanjang semester kedua 2022 itu turun peringkat ketiga, sementara Anies itu menyalip, kemudian secara statistik tidak berbeda secara signifikan dengan Ganjar Pranowo. Tetapi pola yang terjadi menarik untuk kita lihat, ketika Anies meningkat sekitar 6-7%, Pak Prabowo turun sekitar 6%. Nah, pertanyaannya mengapa? Tuh. Nah, saya mencoba menjawab ya. Saya setuju sama Bung Andre ya soal narasi. Bahwa Pak Prabowo masuk ke dalam pemerintahan itu punya efek signifikan untuk menciptakan stabilitas politik. Saya berkali-kali mengatakan masuknya Gerindra dan Pak Prabowo ke pemerintahan Pak Jokowi itu merubah secara signifikan peta politik. Karena tidak ada lagi signifikan opposition. Dan itu yang kemudian oleh Profesor Dan Schroeder disebut sebagai penyebab mengapa stabilitas politik di tengah pandemi itu betul-betul kuat. Dan itu pula yang kemudian membuat seorang Jokowi itu merasa berutang budi dan berkali-kali memberikan kode dukungan kepada Pak Prabowo. Tapi jangan lupa, kode dukungan seorang Pak Jokowi kepada Pak Prabowo itu tidak serta-merta positif, karena basis keduanya di tingkat massa berbeda. Jadi alih-alih meningkatkan dukungan kepada Pak Prabowo, justru dukungan Pak Jokowi secara terbuka itu punya efek yang negatif. Karena basis Pak Prabowo itu mereka yang tidak mendukung Pak Jokowi di dua pilpres terakhir. Dan ketika akhirnya Anies deklarasi dukung dari Partai Nasdem, basis Pak Prabowo yang anti pemerintah ini switch ke Anies Baswedan. Dan itu yang menjelaskan peningkatan suara Anies basis-basis mereka yang dulu memilih Pak Prabowo. Sumatera suara Pak Prabowo anjlok. Di mana di Jawa Barat, di Banten, di DKI itu terjadi peralihan migrasi suara dari pendukung Pak Prabowo 2019 ke Anies Baswedan. Jadi itu penjelasannya. Jadi kode-kode tadi yang membuat malah ada migrasi suara pemilihnya Pak Prabowo ke Anies Baswedan. Suaranya Pak Anies Baswedan naik 6%, suaranya Pak Prabowo turun 6%. Bukan hanya kode itu ya Nana. Jadi gini, Anies ini sekarang sudah mengambil satu positioning sebagai kekuatan anti
Pak Jokowi. Oke. Sebelumnya positioning ini dimiliki oleh Pak Prabowo. Ya, ya. Oke. Kan ada sekitar temuan kita kan 33-35% masyarakat yang tidak puas apapun yang dikerjakan oleh pemerintahan Dan Pak itu Jokowi. suaranya tersedot Karena ke Pak Anies Jokowi, ya. di mana Pak Prabowo ada di dalamnya. Ya, ya. Nah, Dan 33-35% ini itu seperti anak ayam kehilangan induknya Oke. ketika Pak Prabowo masuk ke dalam pemerintahan. ya. Nah, ketika muncul Anies dideklarasikan oleh Nasdem, mereka seperti dapat panggung, mereka Baik. seperti dapat Baik. figur Baik. yang selama ini mereka cari setelah Pak Prabowo masuk. Oke. Jadi saya setuju pengorbanan Pak Prabowo ini besar sekali. Oke, pengorbanan Pak Prabowo besar sekali, dan tapi tidak berbanding lurus besar dengan sekali buat Pak Jokowi. elektabilitas ini, Jadi- Bang Andre. Oke, saya mau ke Mas Muni terlebih dahulu. Mas Muni, ini kan relawan sudah menggelar musrah ya di dalam negeri, kemudian sampai ke luar negeri. Tadi sudah dibuka juga ya oleh Mas Burhan soal kode-kode. Jadi kode-kodenya Pak Jokowi ini ternyata tidak berbanding lurus untuk menghasilkan elektoral ataupun peningkatan elektabilitas kepada Pak Prabowo begitu. Dan Ganjar pun juga mengalami penurunan elektabilitas atau stagnasi elektabilitas. Nah, ini bagaimana kemudian dari relawan melihatnya? Ternyata kode-kodenya Pak Jokowi tidak mampu mendongkrak dua nama ini. Padahal dua nama ini yang paling sering diberikan kode-kode oleh Pak Jokowi. Dimanapun kalau endorse dua nama nggak akan berpengaruh. Karena pasti akan membingungkan atau terbagi. Tapi ketika satu kan jadi lain. Oke. Dimanapun itu rumus tuh. Ya. Kalau endorse dua nama ya terbelah dong. Jadi oke. Tapi begitu satu beda dong tenaganya. Ya, ya. Dan pada waktunya nanti kan bisa satu. Begitu loh. Sekarang kan belum waktunya. Ini ibarat jam ini baru jam 2 pagi lah. Oke. Masih terlalu subuh. Belum fajar aja belum. Jadi menurut saya, hemat kami, makanya kami menggelar musat dengan rasa hormat kami terhadap metode dan metodologi surveyor melakukan. Kita juga punya metode sendiri dong. Oke, metodenya apa Mas Loh, Muni? musrah. Musrah. Musrah ini laboratorium dong. Kalau mau ngomong responden, banyakkan kita loh. Kita bisa 150.000 loh. Setiap kota, provinsi kita tanyain satu-satu. Dan Pak Prabowo di beberapa provinsi tinggi, pemenang, begitu loh. Oke, artinya apa? Musrah nggak percaya dengan statistik Bukan nggak lembaga percaya, survei? melengkapi hasil survei. Oke. Toh lembaga survei juga beda-beda. Iya. Begitu loh, angka aja kan nggak ada yang pasti. Jadi gini loh, kami menghormati semua lembaga survei. Karena pasti ada pertanggungjawaban metodologi, saintifik, pasti. Baik. Nah, tetapi persoalannya adalah kita juga tahu surveyor ini kan juga mesin opini juga. Begitu loh. Oke. Mesin opini dalam maksudnya meyakinkan mesin opini publik. gimana nih? Enggak, mesin opini dalam pengertian meyakinkan publik. Gitu loh. Karena dalam sejarah politik kita ketika survei udah menjadi bagian dari instrumen penting dalam politik di Indonesia, toh juga banyak juga survei yang meleset. Ya. Contohnya 2012, semua lembaga survei yang kredibel menjagokan Fauji Bowo, Pak Jokowi yang menang. Oke, tapi Begitu loh. 2014 ya sebagian sudah memprediksi Pak Jokowi, Oke. walaupun sebagian lagi bukan. Jadi kita mau bilang bahwa kami memperhatikan betul apa yang menjadi hasil temuan seluruh lembaga survei dengan berbagai metodologi yang mereka sampaikan. Kita menghormati itu karena itu pekerjaan ilmiah. Ya. Tetapi bahwa dalam praktek politik kita hari ini kan juga perlu ada terobosan baru lagi, begitu loh. Kami setiap musrah ribuan. Di Sumatera Barat ribuan. Oke, tapi Pak Prabowo saya yang tanya, menang begitu. Mas Muni, tapi di internal Musra apakah memang ada aspirasi bahwa ada penurunan elektoralnya Pak Prabowo? Oh enggak dong. Dan stagnasi, gini loh, elektoralnya Mas Ganjar. metodologi kita kan metodologinya musrah ini kan laboratorium politik begini. Kita namanya sentrifugal. Jadi kita dari pusat menyebar ke daerah. Oke. Kita tanya satu-satu setiap provinsi. Ini musrah kemarin musrah Gorontalo. Siapa yang diharapkan oleh warga masyarakat Gorontalo. Begitu juga di Sumatera Barat, di Padang, di Batam, di Palembang, di Bandung, Jawa Barat, di Banten. Semua kita lakukan. Ya. Nanti seluruh provinsi kita, termasuk di tanah Papua di Januari. Ya. Jadi kita mendekatkan diri ke rakyat, kita tanya apa. Nah di situ kan kita bisa lihat, buat kami yang penting adalah, buat kami 2024 yang paling penting adalah bagaimana bangsa ini melakukan konsolidasi nasional. Oke. Itu di 2024. Karena kalau kita mau menang dalam kompetisi regional dan global, konsolidasi nasional kita sebagai bangsa ini harus kuat. Oke, tapi Jadi kan jadi kita udah menangkap kegelisahan, harapan, dan juga keinginan dari semua warga yang kita datangi di musrah itu bahwa kita merindukan Indonesia menjadi negara hebat, negara besar.
Oke, nanti saya akan tanya ke Mas Pangi soal tadi survei itu, lembaga survei itu dibuat untuk membentuk opini publik. Itu tadi pernyataan yang cukup keras yang disampaikan oleh Mas Muni. Jangan disimpulkan begitu bahwa ada. Itu tadi keluar dari pernyataan Bukan, Anda. ini Oke, tapi nanti dulu. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Nanti bisa ditambahin lagi.